Tadi Anda menyinggung soal pusat teknik kita yang nantinya akan berkembang menjadi biro desain yang lengkap. Bisa tolong jelaskan seperti apa kondisi pusat teknis kita saat ini? Dan bagaimana gambaran lengkapnya nanti ketika sudah menjadi biro desain yang lengkap? Pertama, ada departemen proyek. Kami menyebutnya departemen tampilan umum dan selubung. Di dunia penerbangan lazimnya ada departemen proyek untuk tampilan umum. Namun kami menambahkan aspek selubung karena kekhasan wahana ini. Merekalah yang merancang konsep wahana baru seperti Nova 2 yang sedang kami kerjakan saat ini. Berikutnya ada departemen perhitungan dan teori. Seiring waktu departemen ini akan berkembang menjadi sekitar 4 atau 5 departemen tersendiri. Nantinya akan ada tim khusus aerodinamika, dinamika, perhitungan beban, analisis struktur, dan tim sistem udara gas yang menangani aerostatika serta perhitungan termofisika. Jadi perhitungannya memang banyak dan beragam. Ketika konstruksinya semakin kompleks, tentu dibutuhkan lebih banyak ahli struktur untuk mendukung para desainer. Semua perhitungan ini juga perlu divalidasi, istilah yang sedang ngetren sekarang terutama untuk mendapatkan sertifikat tipe. Yang menarik, sertifikat tipe ini bukan untuk wahana atau kapal udaranya loh, tapi untuk dokumentasi desainnya. Nah, dokumentasi desain ini harus dibuktikan dengan prototipe yang bisa terbang. Ini untuk memastikan bahwa kapal udara tersebut dibuat sesuai dokumen dan memenuhi semua persyaratan yang ada. Jadi, dokumentasinya harus akurat dan dibuktikan lewat uji terbang. Tapi tidak semua bisa diuji di udara. Ada hal-hal tertentu yang harus diuji di lab khusus. Misalnya untuk pengujian suhu atau parameter lainnya, kita tidak mungkin memasukkan seluruh kapal udara ke ruang tekanan atau ruang suhu kan? Yang masuk akal adalah menguji komponen-komponen yang paling rentan terhadap kondisi ekstrem tersebut. Tentu saja semua ini harus didukung perhitungan dan teori yang matang. Kemudian, departemen konstruksi komponen juga perlu diperbesar. Seberapa besar pengembangannya nanti tergantung apa saja yang akan kita kerjakan sendiri. Kemungkinan besar tidak semuanya akan dikerjakan internal. Beberapa akan diserahkan ke mitra, baik untuk pengembangan maupun produksinya. Soal komponen-komponen lain yang masih terkait hal yang sama, terus apalagi ya? Oh ya, peralatan kokpit. Sama juga tidak semua perlu kita kembangkan sendiri. Kita bisa beli yang sudah jadi. Untuk peralatan navigasi penerbangan dan radio komunikasi sudah ada yang siap pakai. Ya, masa kita harus bikin radio sendiri kan? Tapi untuk sistem navigasi penerbangan tetap harus disesuaikan dengan kapal udara kita yang spesifik ini. Nah, ini bisa dikerjakan tim internal atau yang lebih masuk akal, kita serahkan ke kontraktor ahli. Untuk Departemen Peralatan Darat, peralatan khususnya bisa kita kembangkan sendiri atau kerjasama dengan pihak lain. Besar kemungkinan hampir semua akan dialihdayakan. Yang penting kita punya ahli yang bisa menyusun spesifikasi teknisnya untuk para mitra. Kebanyakan akan pakai komponen beli jadi, sisanya perlu pengembangan khusus. Yang pasti harus tetap internal adalah dokumentasi teknis dan sertifikasi. Ini kan dokumen kita sendiri, manual, paspor, dan sebagainya. Para mitra memang harus menyediakannya untuk kita. Tapi sertifikasi tetap tak tanggung jawab kita sepenuhnya. Mungkin nanti akan muncul departemen-departemen baru lainnya, tapi secara garis besar begitulah strukturnya.